Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwah serta akhwat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita selalu bersyukur kepada Allah, memuja dan memuji kepadanya atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan tak kalah penting adalah nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, yang mana dengan keimanan dan ketakwaan itu kita bisa merasakan lezatnya beribadah, kita merasakan lezatnya ketaatan, yang mana kelezatan dalam ibadah dan ketaatan itu tidak semua orang dianugerahinya oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwah sekalian serta akhwat yang dirahmati oleh Allah, pertemuan kita kali ini akan membahas salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lubabah. Nama lengkapnya adalah Abu Lubabah Rifa'ah ibnul Mundhir. Abu Lubabah Rifa'ah ibnul Mundhir. Ya. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansar. Kalau disebut dengan kalangan Ansar, maka yang tergambar oleh kita adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari kota Madinah. Disebut Ansar karena mereka adalah orang-orang yang memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang berasal dari Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Dan selanjutnya kaum muslimin yang berhijrah disebut dengan Al-Muhajirin. Dan di antara kaum Ansar dan Al-Muhajirin ini oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipersaudarakan. Dan di antara mereka adalah dalam kondisi betul-betul sebagai betul-betul seperti saudara sendiri. Ya, betul-betul seperti saudara sendiri, yang mana kaum Ansar yang menjadi tuan rumah membantu segala apa yang dibutuhkan oleh kaum Muhajirin. Sampai-sampai di antara mereka ada yang rela untuk memberikan kebun mereka dan segala sesuatu yang mereka miliki demi saudaranya, demi kaum muslimin yang dipersaudarakan kepada mereka. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Abu Lubabah Rifa'ah ibnul Mundhir ini adalah orang yang termasuk dalam rombongan kaum muslimin yang hadir melakukan baiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah Nabi di Mekah. Bagaimanakah itu dan perjanjian apa? Abu Lubabah Rifa'ah ibnul Mundhir bersama rombongan kaum muslimin yang berjumlah 70 laki-laki dan 2 perempuan datang dari Madinah ke kota Mekah untuk melakukan perjalanan haji dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mereka impikan. Perjanjian tersebut adalah kaum muslimin yang 72 ini, yang terdiri dari 70 dari laki-laki dan 2 perempuan,
mereka berjanji berbaiat kepada Rasul SAW untuk menolong, untuk membantu dakwah Nabi SAW, untuk menjaga Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga berjanji untuk berhijrah ke kota Madinah bersama para sahabatnya. Dan mereka melakukan perjanjian ini adalah di Mina. Kalau di antara para ikhwah atau akhwat sekalian yang pernah haji, maka pernah pastilah datang ke kota Mina. Di situ melakukan jumrah. Jumrah itu ada tiga: jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah kubra. Nah, para sahabat Nabi SAW dari Madinah ini yang berjumlah 72, dan diantaranya ada Abu Lubabah, bertemu dengan Nabi SAW di Al-Jumratul Ula. Dan mereka memilih waktunya adalah di akhir malam, supaya orang-orang musyrik Mekah, Quraisy tidak mengetahui mereka. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya setelah mereka bertemu dengan Nabi SAW, melakukan baiat, perjanjian, dan mereka pun siap menolong apabila Nabi SAW beserta para sahabat yang ada di Mekah yang mendapatkan penindasan dari orang-orang kafir Quraisy untuk berpindah ke kota Madinah. Mereka siap menolong, mereka siap membantu, mereka siap menyambut dengan segala apa yang mereka miliki. Maka mereka pun kembali setelah melakukan perjanjian ini, dan sebelum kembali oleh Rasul SAW, ke-72 orang ini dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompoknya itu ada naqibnya, ada pemimpinnya. Dan Abu Lubabah Rifa'ah ibn Munzir ini salah satu di antara pemimpin dari kelompok-kelompok tersebut. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, mereka pun pulang dalam kondisi penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, karena telah bertemu dengan Nabi yang selama ini mereka rindukan. Mereka sudah masuk Islam, tetapi mereka belum berjumpa dengan Nabi. Maka di tengah-tengah kebahagiaan ini pun mereka berazam kuat untuk terus bagaimana mereka menepati janji mereka. Mereka pun juga berazam kuat untuk selalu memegang teguh apa yang sudah mereka sampaikan kepada Rasul SAW dari baiat mereka. Dan mereka juga siap apabila Nabi SAW, para sahabat untuk hijrah ke Madinah, mereka sambut dengan baik, sebaik-baiknya. 2 tahun kemudian berhijrahlah Nabi SAW dengan para sahabatnya. Dan pada saat Nabi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke kota Madinah, maka para penduduk Madinah pun menyambut kedatangan Nabi ini dengan sambutan yang begitu meriah, begitu hangat. Semua keluar, yang kecilnya, yang remajanya, yang dewasanya, yang lakinya, yang perempuannya, mereka keluar menyambut kedatangan Nabi SAW. Hingga berjalan kisah Lubabah, Abu Lubabah Rifa'ah bin Munzir ini, dengan kesetiaan beliau kepada Nabi SAW, berlalu kisah sampai terjadinya perang Badar. Ketika Allah mengizinkan kepada Rasulnya untuk berperang, dan tepatnya terjadi pada perang Badar, maka Abu Lubabah sebagai seorang muslim yang setia terhadap agamanya, setia kepada Allah dan Rasulnya, dia pun terpanggil untuk ikut berperang bersama Nabi SAW, berjihad, dan beliau berharap mendapatkan kesyahidan. Dan dia pun berjalan bersama rombongan kaum muslimin menuju peperangan. Namun ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, Abu Lubabah ibn Munzir diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kembali ke kota
Disuruhnya kembali oleh Rasulullah SAW bukan karena Abu Lubabah itu lemah, bukan karena Abu Lubabah tidak mampu untuk berperang, tetapi Nabi SAW melihat pada Abu Lubabah ini memiliki sebuah kelebihan. Kelebihan apa yang dimaksud? Abu Lubabah diperintahkan oleh Nabi SAW kembali ke kota Madinah untuk menjaga kota Madinah. Tidak mungkin seseorang diamanahi untuk menjaga kota Madinah pada saat ditinggalkan oleh kaum muslimin, kecuali memang pada orang tersebut memiliki jiwa amanah yang besar, memiliki jiwa kepemimpinan. Maka Abu Lubabah terdapat sifat tersebut. Walaupun sebenarnya pada diri Abu Lubabah ingin banget itu untuk ikut berperang bersama Nabi, terbayang olehnya berjihad, berperang dengan kaum kafir Quraisy, kemudian dia meninggal di peperangan, termasuk orang yang mati syahid. Tetapi karena Rasul SAW yang memerintahkan dia untuk kembali, maka dia pun di tengah kegalauan itu dia pun kembali. Walaupun sebenarnya sebuah kemuliaan diamanahi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kota Madinah. Sebenarnya beliau tak ada di antara dua kemuliaan, kemuliaan berperang dan kemuliaan untuk bagaimana menjaga kota Madinah sebagai sebuah amanah dari Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW menangkap kegalauan Abu Lubabah ini. Akhirnya Rasulullah SAW ketika selesai dari perang, karena pada saat itu kaum muslimin memenangkan peperangan, Abu Lubabah oleh Rasul SAW diberikan satu bagian dari ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang karena menang dalam peperangan dengan kafir Quraisy. Maka diberilah oleh Rasul SAW satu bagian dari ghanimah dan dianggap oleh Rasul SAW sebagai orang yang berangkat dalam perang Badar. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, begitulah perjalanan Abu Lubabah. Dan beliau masih setia dengan perjanjian sebagai seorang muslim yang harus selalu setia kepada Rasul SAW, setia kepada Allah, setia kepada agamanya, dan dia pun akan selalu menjaga nama baik agama Islam ini. Sampai terjadilah perang Al-Khandaq. Apa perang Khandaq itu? Perang Khandaq adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, namun belum sempat perang itu terjadi, perang yang sesungguhnya terjadi, namun kafir Quraisy sudah meninggalkan kaum muslimin dalam kondisi tunggang langgang, kalah. Disebut dengan perang Khandaq adalah perang di mana Rasul SAW dan para sahabatnya membuat parit yang lebar dan dalam, parit yang lebar dan dalam, sehingga kafir Quraisy ini tidak bisa masuk untuk menyerang kaum muslimin. Mereka bisanya hanya mengepung kaum muslimin dalam waktu yang tidak sebentar, dalam waktu yang cukup lama, mengepung kaum muslimin di kota Madinah sehingga kaum muslimin tidak bisa keluar. Dan pada saat itu pasukan kaum Quraisy itu besar sekali. Bahkan mereka mengadakan sebuah persekongkolan dengan kaum Yahudi di kota Madinah, khususnya dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah ini adalah bangsa Yahudi yang melakukan perjanjian damai bersama Nabi SAW di Madinah. Nabi SAW akan melindungi mereka, dan Bani Quraidah pun juga melindungi kaum muslimin. Apabila ada musuh yang menyerang kaum muslimin, Bani Quraidah akan berjanji melindungi kaum muslimin dan tidak bersengkokol dengan mereka, tidak menyerahkan kaum muslimin kepada kafir Quraisy. Dan sebaliknya, apabila Bani Quraidah misalkan diserang oleh lawannya, kaum muslimin juga melindungi mereka. Ini perjanjian. Tetapi Bani Quraidah berkhianat karena sudah bersengkokol dengan kafir Quraisy ini.
Nah, ketika peperangan ini usai, yang mana kafir Quraisy pergi meninggalkan tempat mereka, camp mereka untuk mengepung kaum muslimin, karena Allah Azza wa Jalla mengirimkan badai pasir, badai padang pasir, yang mana kita tahu bagaimana pasir itu kalau ya terhempas badai, pasti pasir itu akan ya terbang dan akan menimpa orang-orang, dan mereka pun akan ya kewalahan. Nah, kafir Quraisy ini mendapatkan badai padang pasir, akhirnya perkemahan mereka hancur, mata mereka pun kemasukan pasir dan susah mereka untuk bagaimana membuka mata. Nah, akhirnya mereka pun pergi ya di malam hari. Ya, mungkin di malam hari itu pada saat badai sudah mulai reda, mereka pergi pulang meninggalkan tempat mereka. Dan selamatlah kaum muslimin dari penyerangan orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka sudah mengepung mereka berhari-hari. Nah, setelah kafir Quraisy ini pergi meninggalkan kota Madinah, maka Rasul pun datang mengirim para sahabatnya, yang mengutus para sahabatnya untuk memberikan sanksi kepada Bani Quraidah yang telah berkhianat ini. Sanksi yang diberikan adalah mereka akan dibunuh dan tidak disisakan dari mereka. Tetapi Bani Quraidah tidak tahu sebenarnya ya bahwasanya mereka itu akan diberikan sanksi itu dan dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi konsekuensinya mereka sudah tahu ya bahwasanya mereka akan diberikan sanksi atas pengkhianatan mereka. Akhirnya mereka meminta agar dikirim Abu Lubabah kepada Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah meminta kepada Rasul melalui utusannya untuk dikirim Abu Lubabah, dan mereka ingin meminta pendapat kepada Abu Lubabah. Haruskah mereka menerima sanksi dari Rasul itu, ataukah mereka melakukan hal yang lainnya? Mengapa Abu Lubabah yang dipilih? Karena Abu Lubabah ini memang di masa jahiliyah ada perjanjian di antara mereka, dan perjanjian itu belum dibatalkan. Nah, ketika Abu Lubabah datang ke Bani Quraidah ini, Abu Lubabah disambut dengan tangisan, dengan jeritan, dengan meminta gitu kan supaya Abu Lubabah menolong mereka. Maka Abu Lubabah pun iba melihat mereka itu dan tidak kuat untuk bagaimana bisa ya menahan rasa kasihannya, sehingga apa yang dirahasiakan dari sanksi itu pun ya secara spontan dari Abu Lubabah ya keluar informasinya. Tapi dengan isyarat, Abu Lubabah mengisyaratkan tangan ke leher seperti ini, mengisyaratkan bahwa mereka akan dibunuh. Maka orang-orang yang ada di Bani Quraidah pun pada ketakutan. Nah, dengan apa yang diperbuat oleh Abu Lubabah ini, ya Abu Lubabah menyesal. Ya, dia menyesal karena sudah menyampaikan apa yang menjadi rahasia Rasul SAW kepada Bani Quraidah ini. Gara-gara iba tadi dan spontan. Karena dia merasa bersalah, karena dia merasa apa yang dia lakukan adalah sebuah khianat. Ya, padahal tidak berniat untuk berkhianat sama sekali, cuman spontan aja begitu. Karena melihat bagaimana tangisan-tangisan ya orang-orang Bani Quraidah tadi, dari karangan wanita, anak kecil dan lain sebagainya. Akhirnya dia merasa berdosa, merasa bersalah, dan dia ingin menebus kesalahan dan dosanya itu. Maka dia pun tidak ingin menemui Rasul SAW. Dia tidak ingin kembali ke sana. Tetapi dia datang ke masjid, meminta tubuhnya diikat, ya, di salah satu di tiang masjid dengan rantai. Akhirnya dia pun diikat dengan rantai, dan dia berjanji tidak akan melepas ikatannya itu hingga Rasul SAW, hingga Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan kepada dirinya atau dia binasa.
Subhanallah ikhwas sekalian. Karena merasa salah gitu kan kepada Rasulullah SAW, dia pun memiliki cara sendiri, ijtihad. Ya, dia merasa saking beratnya kesalahan, maka dia pun melakukan itu. Dan ternyata apa yang dia lakukan ini sebenarnya salah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya, seandainya gitu, ya, dia datang kepadaku, niscaya aku akan mohonkan ampun dia kepada Allah. Cuman dia sudah terlanjur melakukan itu, maka aku pun tidak akan melepaskan ikatannya hingga Allah melepaskan ikatannya itu. Akhirnya sama Rasulullah SAW dibiarkan dalam kondisi seperti ini sampai hari ke-6. Abu Lubabah ini memiliki seorang anak perempuan, ya, setiap hari datang dalam kondisi menangis, ya, di setiap sholat 5 waktu melepas ikatannya ini agar Abu Lubabah sholat, ya. Kemudian setelah sholat diikat kembali. Begitu terus menerus sampai hari ke-6 dalam kondisi lemah karena dia berjanji juga tidak makan dan tidak minum. Ya, ini adalah kesalahan, tetapi karena sudah terlanjur menjadi janji dinya, maka Rasulullah SAW pun membiarkan dengan mengatakan seperti tadi. Ya. Amma innahu law atani lastaghfartu lahu walakinnahu qad fa'ala. Seandainya saja dia datang kepadaku, niscaya aku akan mohonkan ampunkan dirinya kepada Allah. Namun dia sudah melakukan itu, kata Rasul. Falastu utriqu hatta yutriqahu Allah. Maka aku pun tidak akan melepaskan sampai Allah melepaskannya. Maka di hari yang ke-6 dalam kondisi yang sudah lemah, ya, dan itu memang janjinya Abu Lubabah, tidak akan pernah melepaskan kecuali Allah melepaskannya, atau kecuali Allah memberikan taubat kepadanya. Di hari ke-6 Rasul SAW di dini hari, ya, di waktu beliau biasalah, ya, untuk melakukan sholat malam, qiyamul lail, beliau tersenyum. Di wajahnya ada rasa kebahagiaan. Dan pada saat itu Ummu Salamah, istri beliau, melihat pada diri Rasulullah SAW ada sesuatu yang beda itu. Rasulullah SAW senyum, maka Ummu Salamah pun bertanya, ada apa dengan dirimu wahai Rasulullah SAW? Ya, tersenyum. Rasul mengatakan bahwa Abu Lubabah sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Taballahu ala Abi Lubabah. Taballahu ala Abi Lubabah. Maka Ummu Salamah mendengar berita ini dengan penuh kegembiraan, izin kepada Rasul SAW. Afala ubashiru ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan ini, ya, berita gembira ini kepada Abu Lubabah wahai Rasul? Rasul mengatakan bala in syi'ti, ya, boleh jika kamu ingin. Maka Ummu Salamah membuka pintu rumahnya, yang kita ketahui rumah Rasul SAW itu gandeng dengan masjid. Siapa saja di antara ikhwah dan akhwat semuanya yang pernah melakukan umrah atau haji, kemudian ziarah ke Masjid Nabawi, ya, ziarah ke kuburan Rasul SAW, ya, maka di situ kuburan Nabi SAW, ya, yang tidak lain adalah kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, itu kan gandeng dengan raudhah. Nah, sementara raudhah itu adalah antara hujrahnya Nabi, kamarnya Nabi SAW dengan mimbarnya, ya, sehingga nempel. Kamarnya Nabi SAW dulu di luar Masjid Nabawi karena ada perluasan, sehingga sekarang berada di dalam masjid. Ya, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ummu Salamah membuka pintu dan mengatakan kepada Abu Lubabah bahwasannya, ya, Abu Lubabah sudah diampuni oleh Allah. Abshir faqad taballahu alaika, bergembiralah wahai Abu Lubabah, sesungguhnya Allah telah mengampuni Anda. Ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah ini, ya, didengar oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin pun bergembira, dan mereka pun ingin bersegera mendekati Abu Lubabah dan ingin melepaskan ikatan itu. Tetapi Abu Lubabah mengatakan, ya, janganlah kalian melepasnya, tetapi Rasul SAW lah yang akan melepas. Akhirnya pada saat Rasul SAW keluar dari rumahnya, Rasul pun melepas ikatan itu. Dan dengan penuh kesyukuran, Abu Lubabah,
ya menerima taubat dari Allah Azza wa Jalla ini dengan penuh kegembiraan. Dan turunlah ayat berkenaan dengan taubatnya atau taubat yang diberikan oleh Allah kepada Abu Lubabah ini, ya, turunlah ayat kepadanya, ya, ayat ke-102 dari surat At-Taubah, di mana Allah berfirman, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan salihah wa akhara sayyi'a 'asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan yang lainnya, kata Allah Azza wa Jalla, i'tarafu bi dzunubihim, mereka mengakui kesalahan mereka. Khalatu 'amalan salihah, mereka telah menyampur adukkan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Asallahu an yatuba 'alaihim, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Abu Lubabah setiap kali membaca ayat ini beliau pun menangis, ya, menangisnya adalah menangis, ya, penuh dengan kegembiraan karena beliau telah diampuni oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah. Sehingga setiap kali membacanya beliau pun ingat peristiwa itu dan beliau pun menangis. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, itulah kisah Abu Lubabah yang singkat barangkali tetapi cukup memberikan inspirasi dan cukup banyak memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seseorang itu, ya, dengan kesetiaannya kepada agama ini, manakala berbuat salah, berbuat kekurangan, dia pun segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dengan ketulusan taubat kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuninya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.